Halo everyone, selamat datang di channel ini konten film. Jadi video kali ini saya bakal membahas alur cerita dari film Now You See Me. Jadi film ini bercerita tentang sekelompok pesulap yang dikumpulkan oleh seseorang yang sangat misterius. Dan keempat pesulap itu menghebohkan dunia di mana mereka bisa merampok bank lewat aksi sulapnya. Film ini diperankan oleh aktor yang cukup terkenal seperti Jesse Eisenberg, Ilsa Fisher, Dave Franco, dan Woody Harrelson. Film ini dirilis pada tahun 2013 dan disutradarai oleh Louis Leterrier. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk tonton filmnya karena konten ini hanya membahas alur ceritanya. Jadi langsung ke ceritanya. Kisah dimulai dari seseorang yang sangat misterius yang merekrut 4 orang pesulap, yaitu Daniel Atlas yang ahli bermain kartu. I'm going to flip through this deck. No. That's because you're looking. Henry Rivers yang ahli permainan berbahaya. Jack Wilder yang ahli kecepatan tangan. What's this? Well, what are you doing, Look man? at this. Looks like we got a spoon in the stem. Very close attention. Because I'm about to bend this spoon with my mind. Nice wallet. You have a very good eye, sir. Thanks. Guy! Got that guy in the leather jacket! He's got my wallet! Wallet? Watch! Dan Merrick McKinney yang ahli hipnotis. Hey, wriggle a sec. I'm gonna take a little peek under the hood of your hubby's brain business. You know what, Honeybee, let's You can't move, Jane, Janet. Who's Janet? Your sister. No, please. Your sister? Oh my God. Yes. Okay, pull out your wallet. Come on. Yeah. Of course. Or even think of Janet. You're gonna picture me. Wrong? No, you did it fine. Look at Okay. Mereka tidak tahu apa dan siapa orang misterius yang mengundang mereka untuk masuk ke dalam suatu misi tertentu. No. Oh, you don't. Check. Semua dibuat dan direncanakan secara detail selama 1 tahun. Setelah itu mereka muncul ke hadapan publik dengan menamakan kelompok mereka The Four Horsemen alias 4 penunggang kuda. Pertunjukan pertamanya dilakukan di Las Vegas dengan sponsor Arthur Treasler. Dia adalah pemilik perusahaan asuransi. Proudly present Merrick McKinney, Daniel Atlas, Henley Reed, Wilder. Pertunjukan pertama dengan tema merampok bank dilakukan dengan memanggil seseorang secara acak dan jatuh pada seorang laki-laki dari Prancis yang memiliki rekening tabungan di bank Prancis. Tonight, going to rob a bank. You people! Who here has a bank they would like us? Section numbers. Jack, can you hand me? Where are you? Sir, please stand up. My name is Étienne Forcier, Crédit Républicain de Paris. Kepala orang tersebut dipasangi sebuah helm teleportasi yang dapat mengirim orang tersebut ke bank Prancis, kemudian menaruh sebuah kartu yang ditandatangani ke dalam brankas. Etienne, what Jack would call a teleportation helmet. Space and time. Oh my God, that's beautiful. Okay. There you go. Now, show it to your friends in section. Thanks. Put it in your pocket. Let's step into this cockamamie. I'm in Paris. Your bank opened. 3.
Etienne, are you okay? Is this real? Yes. Looks like 3 right there in the middle of the money. Now, drop it. Uang dalam berangkas pun ikut terkirim ke Las Vegas dan dibagikan kepada semua penonton yang hadir. Oh man, I'll tell him. Thank you, everyone. We are the full. Tentu saja kejadian tersebut membuat heboh seluruh penonton dan juga pihak kepolisian Las Vegas, serta pihak Perancis. Untuk itu, Dylan Rhodes mendapat tugas untuk menangkap keempat pesulap tersebut. Tak ketinggalan pula pihak Perancis mengirim Alma untuk ikut menyelidiki perampokan tersebut. Just having fun. Here you are a mentalist. Then how did the playing card get into the vault? Oh, yes, that would be Kane, that phony arrogance. And the instant that follow. Because no matter what you think you might know, we will always be 1 step, 3 step. Sayangnya tidak ada bukti yang dapat menunjukkan keterlibatan mereka sehingga dilepaskan oleh Dylan. Apalagi namanya sulap antara percaya dan tidak percaya. Ternyata pada pertunjukan keempat, pesulap tersebut direkam oleh Thaddeus Bradley yang merupakan seorang anti sulap. Artinya dia berusaha mengungkap trik-trik yang dilakukan oleh pesulap dan mempermalukannya serta menjualnya secara online. Dylan dan Alma mewawancarai Thaddeus dan menggali informasi darinya. In Paris was robbed from a stage in Los forced you to tell me, unless of course what you're trying to say to me is that you actually don't know how. Ternyata ditemukan trik, yaitu ada lubang di panggung yang dibuat mirip dengan brankas bank di Prancis. Welcome to the city of Set. Yes. And it's the exact replica of the little French guys. Deceived. We'll choose one at random then. Say seat number. Lucky number 13. And could you just confirm that this They trailed him. They studied him. Easy. The vault, what is that? Flash paper. Pertunjukan kedua dilakukan di New Orleans dengan janji lebih heboh dari sebelumnya. Arthur Tressler sebagai pihak sponsor mengetahui rencana Thaddeus Bradley yang merupakan ancaman untuk kesuksesan acara keempat pesulap itu. Arthur menawari sejumlah uang agar Thaddeus Bradley pergi meninggalkan kota tersebut dan tidak mengganggu empat pesulap itu. Namun ditolaknya oleh Bradley. This isn't the first time I've been threatened. And I'm still here. The ride down that you mentioned, and I thought you didn't believe in magic. Acara dimulai dengan menyuruh setiap orang menuliskan saldo rekening banknya masing-masing di amplop. Demikian juga di panggung ada tulisan saldo rekening dari sponsor mereka, yaitu Arthur Tressler. Tak diduga saldo rekening Arthur berkurang sedikit demi sedikit dan berpindah ke tulisan saldo penonton. Yes, none of you were chosen at random. All of you, Hit one of America's most treasured cities. some of you lost. Your loved ones. But all of you Your insurance. Pada awalnya Arthur merasa itu hanya bagian dari pertunjukan, namun siapa sangka kalau hal itu merupakan hal yang nyata. Dylan dan Alma memburu mereka dan terjadi adegan kejar-kejaran. Dan lagi-lagi keempat pesulap tersebut lebih unggul. Arthur Tressler menyewa Thaddeus Bradley untuk membalas kepada keempat pesulap itu. Thank you. This was not about me. This is a magic trick. And that very ego that got you involved with them in the first place, I had a lot of good money for it. Whatever you... I'll double it. I'm flinching. Nah, Dylan dan Alma berhasil mengetahui persembunyian keempat pesulap itu di sebuah apartemen dan terjadi penggerbekan. Daniel, Henley, dan Merritt berhasil melarikan diri, sedangkan Jack Wilder masih belum selesai membakar dokumen-dokumennya. Terjadi perkelahian dan dilanjutkan dengan kebut-kebutan di antara mereka yang mengakibatkan mobil Jack terbalik dan terbakar. Jack pun tewas. Get over it! Go, 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 go! Oh, shit! Get back! Get back! Dylan, let's go, man! Dylan dan
Alma memburu uang dalam berangkas yang akan digunakan untuk pertunjukan ketiga di kota New York. Mereka selalu kalah selangkah dibanding ketiga pesulap itu. Berangkas telah diangkut oleh truk. Mereka mengejarnya dan menyuruh tetap berjalan ke tujuan sebagai jebakan. Setelah sampai, dilakukan pengintaian siapa yang akan mengambil uang itu. Dan ternyata orang yang membuka truk itu adalah anak buah Thaddeus Bradley. Thaddeus berasumsi dan membela dirinya bahwa dia hanya mengikuti truk itu dan tidak terlibat. Setelah berangkas dibuka, ternyata isinya bukanlah uang seperti yang diduga, melainkan mainan boneka dan balon anak-anak. What is this? Get back! Pertunjukan ketiga dimulai. Dylan dan Alma berusaha membatalkan dan menangkap ketiga pesulap. Take your leap of faith. Pertunjukan tetap berjalan dan terjadi hujan uang. Ketiga pesulap itu sekaligus menghilang dari keramaian penonton. Ternyata kali ini uang yang disebar adalah bukan uang yang asli, melainkan uang mainan. Thaddeus pergi menuju mobilnya dan begitu pintu dibuka, banyak uang yang berhamburan di dalam mobilnya. Rupa-rupanya uang yang ada di berangkas sudah berpindah ke dalam mobil Thaddeus. Dan Dylan pun menangkap Thaddeus. Di dalam penjara, Thaddeus dikunjungi oleh Dylan dan Thaddeus menceritakan bahwa dia hanya dijebak oleh seseorang. Dan saat dia menceritakan ulang yang terjadi, tiba-tiba Dylan keluar dari penjara. Why? That is the question. I want you to spend the rest of your life in this cell, staring at four walls and wondering how you missed it. Yang diketahui bahwa sebenarnya pesulap kelima adalah Dylan sendiri. Namun dia masih bingung sebab musabab dia dijebak. Keempat pesulap itu pun bertemu di Central Park, termasuk Jack Wilder yang ternyata masih hidup. Mereka berempat menemui orang yang merekrut mereka setahun yang lalu yang tidak diketahui jati dirinya. Dan mereka kaget juga begitu yang ditemui adalah Dylan, orang yang selama ini menjadi musuhnya. I did not see that coming. That's impossible. When I said always be the smartest guy in the room, We were in agreement. Welcome to the Eye. Jawaban apa dan mengapa baru terungkap di akhir film ketika Dylan menemui Alma di Prancis. Dendam adalah motifnya. Rupa-rupanya ayah Dylan adalah seorang pesulap yang pernah dibuka triknya dan dipermalukan oleh Thaddeus. Pada pertunjukan terakhirnya, ayahnya dimasukkan ke dalam peti dan ditenggelamkan ke sungai, namun tewas dan mayatnya tidak ditemukan. Arthur Tressler adalah pengusaha asuransi yang menolak mengeklaim kematian ayah Dylan. Dan bank di Prancis yang tidak mencarikan uang ayahnya. Dan perusahaan berangkas yang membuat peti tidak sesuai spesifikasi seperti yang diminta ayahnya. Was all connected. Credit Republican, Tressler Insurance. Elkhorn started as a safe corners, and when he got to the bottom of the river. So he gave. I've never let his watch stop. To take this case. Dan film pun selesai. Dan ya akhirnya si Dylan Roach itulah orang misterius yang merekrut 4 pesulap itu. Nah, menurut saya film ini cukup bagus sih, dan banyak hal yang menarik dari film ini, dan kalian juga akan disuguhkan dengan penampilan sulap-sulap yang hebat dan menarik. Jadi saya pengisi suara IKV undur diri dan terima kasih.